Hai adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar adik-adik semua? Semoga semuanya selalu sehat ya. Adik-adik sudah siap belum untuk ibadah pada hari ini? Semoga juga semuanya siap ya. Seperti adik-adik kalau mau sekolah online, adik-adik semuanya siap. Apalagi kalau kita mau beribadah. Yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau angkat pujian Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Ikutin Cici ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam tadi. Dan kalau sekarang kami mau kembali beribadah, Tuhan tolong kami ya Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kling. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang berasal dari Alkitab, yuk kita angkat sebuah pujian Alkitab buku terindah, di mana di dalam Alkitab itu diceritakan tentang kebaikannya Tuhan untuk adik-adik, untuk Cici, untuk semua orang. Nah, adik-adik bisa kan nyanyi lagu ini? Atau sudah lupa ya? Cici pernah ajarin lagu ini beberapa waktu yang lalu. Mungkin kalau masih ada adik-adik yang ingat, nyanyi dengan lebih keras ya. Nah, untuk yang masih belum bisa, kita belajar sama-sama. Oke? Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Selamat pagi adik-adik. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Baik,
Kalau semuanya sudah siap, mari kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan. Gimana? Baik, kita akan berdoa, dilipat tangannya, kemudian ditutup matanya, dan kita doa sama-sama. Diikutin di rumah ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersukacita, walaupun kami saat ini berada di rumah masing-masing. Kiranya sukacita dan juga hikmat dari Tuhan boleh diberikan bagi setiap kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang kita akan menyimak cerita. Mari duduk dengan manis, jangan gerak kiri kanan. Kita akan mulai dan kita akan membuka Alkitab kita. Siapin semua Alkitabnya ya. Adik-adik, sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Mari kita baca Alkitab pada pagi hari ini dari kitab Injil Matius. Ada yang ingat di mana kitab Injil Matius? Iya, di Perjanjian Baru. Matius adalah kitab yang pertama. Sekarang kita sama-sama buka Injil Matius pasal yang ke-28. 28. Ya. Sudah ketemu? Oke, Cici tunggu. Iya, Matius 28. Kita akan baca ayat yang ke-19 dan 20. Yang masih bacanya pelan-pelan aja ya. Jadi kita bisa baca sama-sama. Siap? Mari kita baca. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita baca ayat yang ke-20 sama-sama. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini akan menjadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Jadi adik-adik hafalin ya. Di Matius 28 ayat 20b. Ayat hafalan kita tadi dari mana? Betul, Matius 28 ayat 20b. Gimana bunyinya? 3, 2, 1. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, ada apa ini ya adik-adik? Kenapa ada aku di sini yang mengatakan menyertai kamu? Adik-adik, kamu itu adalah saya. Dan adik-adik semua di rumah, semua keluarga adalah kamu. Kita adalah kamu dalam arti kita semua adalah murid-murid Tuhan. Dan sebagai murid pasti kita memiliki tugas. Siapa di sini yang gak punya tugas dari sekolah? Semua punya ya. Walaupun saat ini kita sedang belajar online, tapi pasti adik-adik akan diberikan tugas oleh guru melalui online. Biasanya lewat apa? Oh iya, di WhatsApp ya. WhatsApp grup. Wah, PR banyak nih. Mesti dikumpulnya lewat WhatsApp grup juga. Atau mungkin gimana? Mungkin bisa email. Iya. Kalau pada zaman ini, saat ini, karena keadaan kita diberi tugas oleh guru melalui WhatsApp group, melalui email. Mungkin ada yang telepon ya sama ibu gurunya. Buat yang masih kecil-kecil mungkin ditelepon sama ibu gurunya. Ke mama dan papa di rumah, kalau tugasnya adalah 1 dan 2 dan 3 dan seterusnya.
Tapi mungkin ada juga yang dihubungi oleh guru-guru melalui WhatsApp group mungkin yang sudah agak besar ya. Jadi kalian sudah bisa pegang handphone sendiri dan sudah bisa melihat tugas dan mengerjakannya. Kita juga punya tugas dari Tuhan. Tuhan gak kirim WhatsApp group. Tuhan juga tidak memberikan email. Tapi lewat Alkitab kita mendapatkan tugas yang tadi sudah disampaikan di Matius 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Tugasnya apa? Kita harus pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil, mengajak semua orang untuk mengikut Tuhan. Gimana caranya, Cici? Kan aku di sini, aku tak mungkin melakukan perjalanan jauh, apalagi saat ini kita nggak mungkin kemana-mana ya. Oh, nggak usah pergi jauh-jauh, cukup dengan di rumah ataupun di tempat kalian berada sekarang, di lingkungan kalian berada, karena kita memang gak boleh kemana-mana ya. Iya betul, gak bisa kemana-mana, tinggal di rumah, tapi kita tetap bisa menjadi murid Tuhan yang memberitakan dan mengajak orang untuk ikut Tuhan. Gimana caranya? Dengan rajin mengerjakan tugas yang tadi disampaikan oleh guru. Dan yang pastinya sih Cici juga merasa bosen di rumah aja, gak mau ngapa-ngapain, pengennya keluar jalan-jalan ketemu temen, tapi dengan situasi kayak gini gak bisa. Jadi kadang-kadang di rumah tuh waduh, ketemunya mamah lagi, ketemunya adik-adik lagi. Adik-adik di rumah loh ya, bukan adik-adik di sini. Nah seperti itu, kadang-kadang bosen, tapi kita mau yakin dan kita mau percaya Tuhan tolong bahwa saya boleh tetap jadi anak Tuhan yang manis, berperilaku, bertindak, bertutur kata, dan yang penting bermain gadget juga dengan penuh keyakinan dan juga tunduk sama firman Tuhan. Kita harus bijak. Bijak itu apa? Bermain dan berlaku yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya adik-adik, bermain gadget pun kita tetap harus menjadi anak Tuhan yang baik. Walaupun mungkin teman-teman bilang, aduh kan gak kelihatan sama mama, kan kamu kan mainan gadget kan, handphonemu di depan kamu sendiri. Oh iya memang, tapi adik-adik ingat, mata Tuhan melihat. Karena itu hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, telingamu, jari-jarimu, tanganmu. Karena itu hati-hati gunakan jempolmu. Tuhan melihat dan Tuhan ingin kita anak-anak Tuhan berlaku sebagai anak-anak Tuhan yang manis, yang baik dan setia. Karena itu tugas yang tadi dari Tuhan, kita dikasih PR sama Tuhan untuk memberitakan Injil harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Susah sih pasti, apalagi mungkin yang bersekolahnya di sekolah yang campuran ya, berarti ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan tuh. Susah sih, nanti aku dimusuhin sama teman-teman. Dimusuhin teman-teman, tapi ingat, yakin dan percaya. Tadi Tuhan bilang apa? Ketahuilah, aku menyertai kamu. Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Berarti sekarang pun kita disertai Tuhan. Kemarin kita disertai Tuhan, besok disertai Tuhan, besoknya lagi tetap disertai Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita senantiasa, enggak putus-putusnya. Karena Tuhan menyertai kita tidak pernah putus, maka kita sebagai anak Tuhan juga harus setia bikin PR yang tadi. Kan adik-adik dikasih tugas guru pasti setia bikin ya sampai selesai. Nah, sebagai anak Tuhan kita juga punya tugas, yaitu PR tadi, memberitakan Injil, mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang dengan setia. Jangan pernah lupa mengerjakan PR kita, yaitu menulis PR mengenai bagaimana Tuhan mengasihi saya, mengasihi adik-adik, mengasihi kita semua, dengan kita walaupun di rumah aja, tapi tetap Tuhan menyertai langkah kita. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan
kekuatan, dan keyakinan Tuhan selalu menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, karena itu kita selalu ingat bahwa penyertaan Tuhan itu adalah terus-menerus, senantiasa tidak berakhir. Karena penyertaan Tuhan senantiasa tidak pernah berakhir, adik-adik juga tidak boleh jemu, tidak boleh bosan bikin PR. Tugas tadi memberitakan Injil, memberitakan tentang kasih Tuhan kepada sekeliling kita, walaupun mungkin kita capek, tapi kita tetap yakin dan percaya, berdoa, Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ya, contoh yang paling gampang mungkin kalau dari rumah, coba membantu mama dan papa dengan tugas-tugas yang kalian bisa kerjakan. Saya masih kecil cuci, kalau disuruh cuci piring takutnya piringnya jatuh. Oke, kamu gak usah cuci piring. Tapi boleh gak bantuin mama dan papa kamu sehabis kamu makan, kamu bersihkan dan rapihkan piring kamu. Dan kalau kamu bisa, kamu bawa piring kamu ke tempat cuci piring. Atau kalau enggak, kamu boleh bilang ke mama, "Mama, saya sudah selesai makan, terima kasih untuk makanannya. Ini piring kotornya." Tapi kalau kamu sudah cukup besar, bisa bawa piring, boleh kembalikan piring itu ke tempat cuci piring. Dan boleh bantu mama dan papa juga simbak di rumah dengan bersih-bersih. Oke, aku gak bisa nyapu, gak bisa ngepel, cuci, pegel aku. Aduh, pusing kalau udah ngerjain tugas. Yes, gak apa-apa. Tapi boleh gak tisu, kertas, atau sampah bekas makan permen kamu, tolong dimasukkan ke tong sampah. Jangan mentang-mentang ada mama, ada bibi, terus biarin aja nanti juga disapu. Enggak ya, kita memberitakan Injil dengan cara yang paling sederhana, memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, habis ini mari kita akan bersama-sama kembali ke ayat hafalan kita. Tadi masih ingat ayat hafalannya? Iya, kitab Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-20b. Sudah dapat semuanya? Mari kita baca sama-sama. Matius 28 ayat 20b. 3, 2, 1. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gampang ya? Wah, gampang sih. Mari kita tutup matanya 1. 3, 2, 1. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Iya, tadi tutup matanya 1, sekarang tutup dua-duanya, gak usah. Nanti kita gak bisa ngelihat satu dengan yang lainnya. Kita ulang lagi sama-sama ya. 3, 2, 1. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau menyertai kita untuk setia mengerjakan tugas dan PR kita. Baik, sekarang kita sama-sama akan berdoa ya. Kita sama-sama akan berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, diikutin dari rumah ya. Tuhan Yesus, terima kasih sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh dipercaya menjadi murid yang baik dengan diberikan tugas yang agung dari Tuhan. Ajar kami untuk setia dan untuk selalu mengerjakan tugas kami dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga menyertai keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, kakak itu tetaplah kita setia mengerjakan PR dan tugas kita, memberitakan Injil dan mengabarkan mengenai Tuhan Yesus kepada sesama kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab, di dalam perkataan dan dalam perbuatan, di dalam segala perkara. Aku mau